Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Senin 15 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat serta pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 6 ayat 2, dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemberita firman tidak bisa dipisahkan dari pemberitanya. Kalau seorang pengkhotbah mengatakan, janganlah lihat perilaku kami, tetapi dengarlah firman Tuhan yang kami sampaikan. Hal ini tentulah tidak benar. Atau jika dikatakan kami itu kan hanya seperti saluran air yang hanya menyalurkan saja, atau seperti kernet mobil yang mengajak para penumpang untuk naik mobilnya sementara dia sendiri tidak ikut serta, dia hanya agen. Firman Tuhan tidak hanya disampaikan kepada jemaat, tetapi juga lebih dulu direnungkan dalam kehidupan si pengkhotbah atau si pemberita itu sendiri. Demikianlah Rasul Paulus di dalam nas ini, dia menasihati rekan sekerjanya supaya menghidupi firman Tuhan, supaya yang disampaikan itu tidak sia-sia. Hal ini disampaikan oleh Paulus sebab pada saat itu sudah ada pengajar-pengajar sesat yang mempengaruhi mereka itu, sebabnya mereka menolak Injil. Paulus mengetahui bahwa sikap dan perilaku dari hamba Tuhan sangat mempengaruhi firman Tuhan yang disampaikan. Karena jika seseorang tidak berperilaku baik, bagaimana mungkin berita sukacita itu tersampaikan dengan baik? Bisa saja gereja itu ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paulus menjelaskan sikapnya yang perlu diteladani untuk tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dia menjaga bahwa dia adalah pelayan Allah yang penuh ketabahan dalam penderitaan dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam bekerja dan kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang pemberita Injil, baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Namun baiklah kita bertahan dalam semuanya itu, sebab Tuhan akan senantiasa menguatkan kita di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar menjadi teladan di dalam pemberitaan firman, yaitu dengan menghidupi firman-Mu supaya apa yang disampaikan tidak sia-sia. Kelakuan atau perbuatan setiap pengkhotbah Injil harus dijaga sesuai dengan firman
Tuhan yang diberitakan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baiklah kami menjadi teladan bagi orang lain dan hidup menurut firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar tetap sadar bahwa orang-orang yang dilayani harus membuat respon yang sejati, sungguh-sungguh meneladani atau melakukan atau menghidupi Injil yang didengarnya. Firman Tuhan yang diberitakan, yaitu anugerah Tuhan, harus sungguh-sungguh diimani dan dihidupi dan hidup menjadi teladan bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar renungan pagi ini, menjauhkan mereka dari segala kesusahan. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan, menyembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Jika ada yang mengalami penderitaan karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, Tuhan kiranya menopang mereka dan menolong mereka agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang bersedih atau berduka, kiranya Tuhan menghibur mereka dan buatlah hati kami bersyukur senantiasa dalam segala situasi, karena Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.